Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, guru-guru, tokoh masyarakat, bil khusus pengurus masjid Islamik yang saya hormati, jamaah yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya. Karunia sehat wal afiah, sehat jasmani serta rohani, sehingga pada kesempatan siang hari alhamdulillah kita setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mengadakan pengajian, mudah-mudahan bermanfaat ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan pula pada pimpinan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umat yang masih melaksanakan sunnahnya ya rabbal alamin. Yang sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf saya karena bicaranya itu kurang jelas sehubungan dengan giginya sudah enggak istiqomah. Giginya sudah enggak istiqomah, itu menunjukkan ketuaan. Enggak bisa tetap lari sana lari sini, mohon maaf. Tanda ketuaan kan begitu. Uban sudah mulai bertabur, penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran pun sudah mulai tidak teratur, gigi pun sudah mulai gugur, makan pun suka makan bubur, bentar lagi masuk kubur. Itu tanda ketuaan. Ini semuanya sudah ada di saya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan umur panjang bagi kita semuanya ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah Quran. Betapa pentingnya kita ini sebagai umat Islam mempelajari Quran baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Latar belakang belajar Quran secara harfiah meliputi 5 aspek. Yang pertama, Al-Quran merupakan bacaan yang mengandung unsur ibadah. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah hambaku adalah baca Quran. Tentunya bacaan yang baik dan benar, baik itu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad qasr, ahkamul waqf wal ibtida'. Bagaimana caranya supaya baca kita itu benar? Ya belajarlah. Ta'limul Quran wal nas, Nabi katakan. Belajar kamu Quran, ajarin kepada yang lain, wala tazal kadzalik hatta ya'tiyakal maut. Kamu jangan berhenti belajar ngajar sampai mati. Yang memberhentikan kita belajar bukan sudah jadi kiai, sudah jadi ustaz atau master, bukan. Kematian. Yang namanya kematian gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Belajar kita Quran, kalau sudah bisa ajar kepada yang lain. Wala tazal kadzalik hatta ya'tiyakal maut. Kamu jangan berhenti belajar ngajar sampai mati. Fa innahu, Nabi katakan, maka sesungguhnya kalau kamu sedang belajar Quran, ngajar Quran, tiba-tiba maut menjemput kita, hajatil malaikatu ila kuburika, maka berbondong-bondonglah malaikat bertakziah di atas kuburannya orang yang belajar Quran, ngajar Quran. Kama tahujjul mu'minuna illa bil haram, bagian orang mukmin yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Andaikan di Mekah itu umat Islam ada 10 juta, maka sebanyak itu pula malaikat mendoakan sama kita manakala kita meninggal dunia. Masya Allah, amat sangat beruntung saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah Al-Quran merupakan unsur ibadah. Hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan petunjuk. Ingin selamat, ya ikuti Quran. Ya, istilah ada orang yang berangkat ke Bandung kemana-mana, kalau ingin sampai tujuan ikuti itu petunjuk. Jangan menyimpang. Ini juga sama. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, ikuti Al-Quran. Kalau tidak, apa Allah firmankan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dariku, kata Allah, Al-Quran tidak dibaca, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya akan sempit. Sempit bukan berarti tidak punya apa-apa, rumah tingkat, uang berlipat, mobil mengkilat, tapi pikirnya sempit, akhirnya sampai korupsi saking sempitnya itu. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan orang itu, kata Allah, yang jauh dari Al-Quran,
hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, yang buta pun berbicara, lima hasyartani ama, mengapa ya Allah aku ini dikumpulkan dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basir, dulu aku melihat keindahan alam ya Allah. Allah jawab, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang menyebabkan kamu buta, kata Allah, dulu setelah datang kepada Al-Quran, fanasitaha, kau lalaikan Al-Quran, kau abaikan Al-Quran, kau tinggalkan Al-Quran, maka sekarang kamu buta. Jadi yang kedua adalah harus kita mempelajari Al-Quran, jangan sampai terjadi di hari kiamat dalam keadaan buta. Hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga, belajar Al-Quran secara harfiah. Al-Quran ini pembersih hati. Nabi katakan hati manusia itu berkarat seperti karatnya besi. Wa ma jala'uha, ya Rasulullah, manakah yang dapat membersihkan karat di hati manusia? Nabi jawab, qala qiraatul Quran wa dzikrul maut. Yang pertama adalah baca Quran yang kedua ingat dengan kematian. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, amat sangat bahaya sekali manakala hati ini sudah rusak, sudah kotor, timbullah syirik, dengki, lain sebagainya. Satu contoh yang iri, yang dengki itu bagi orang yang sudah punya nikmat. Likulli dzi ni'matin mahsud, dan setiap orang punya nikmat pasti dihasud, ada yang benci. Contoh sederhana, saya umpamanya punya kenalan dengan pejabat. Setiap saya datang ke rumah pejabat, di kantor pejabat selalu dikasih duit. Pejabat itu ada pengawalnya, ada ajudannya, yang biasa bawa tas, yang biasa buka pintu mobil. Lama kelamaan dia melihat saya, kok ini Ustaz Satibi setiap datang ke sini dia dikasih duit gede lagi duitnya. Saya ini yang mendampingi tiap hari kecil. Nah, timbullah hati yang iri, yang dengki. Bagaimana caranya supaya atasan itu benci sama saya? Dia puter itu otak. Kebetulan saya, mohon maaf, orang Kulon itu donnya pete sama jengkol. Sebelum saya datang ke kantor itu, dia bilang, ayo Ustaz makan dulu yuk. Hayu, di mana makan? Hayu di sana, rumah makan sederhana. Makalah saya makan di situ. Setelah makan, lagi makan, dia telepon, Pak, saya lagi makan sama Pak Ustadz. Ya silakan makan yang enak itu. Ya enak sih enak Pak, tapi Pak Ustadz tuh ngomongnya nggak enak. Ngomong gimana? Masa mulut Bapak tuh bau. Ah, masa iya sih? Ya Bapak nggak percaya. Nanti aja kalau Pak Ustadz datang ke kantor Bapak. Kesimpulannya setelah selesai makan, saya menuju kantor itu. Di pintu sudah saya tutup mulut saya karena takut kecium sama beliau. Begitu lihat, oh iya, ini berarti Pak Ustadz mengira mulut saya ini bau, ya. Ternyata dia pun sudah tutup mulut. Akhirnya ngobrol biasa, pulang dikasih transport. Namun dia bilang gini, Ustadz, apa Pak? Ini tolong ngasih surat kemana? Nu depan no, ke keamanan ketertiban. Isi suratnya begini: siapapun yang bawa surat ini harap digebukin sebab telah menghina saya. Saya nggak tahu itu surat isinya apa. Saya ambil tuh surat. Pas begitu keluar dari kantornya, yang iri tadi, yang hasud tadi, itulah sudah dia nongkrong di pintu. Dia bilang, bawa apa Ustadz? Ini bawa ini. Surat buat siapa? Buat sono di depan keamanan dan ketertiban. Sini saya bawa. Akhirnya surat itu pun diambil sama dia, saya kasih. Pas begitu di pintu dibaca, yang kena batunya adalah yang hasud. Al hasud la yasud. Jadi itulah kita bersihkan dengan Al-Quran. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Bersihkan dengan Al-Quran. Hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Setiap sholat pasti kita baca Quran. Khawatir manakala sholat kita baca Qurannya salah, sholatnya pun akan salah. Oleh karena itu, sholat yang berkualitas adalah yang pertama awal waktu, yang kedua selalu berjamaah, yang ketiga baca Qurannya baik dan benar. Itu sholat yang berkualitas. Kalau sholat itu wajib, maka belajar Quran pun hukumnya wajib. Khawatir manakala ada huruf-huruf yang salah, ya. Kolbun sama kalbun. Kolbun artinya hati, kalau kalbun anjing. Khairun baik, kalau khairun bingung. Sedikit saja yang
salah hurufnya, khawatir mana akan salah. Yang terakhir, Al-Quran merupakan syafaat hari kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak diragukan lagi. Dan saat itu pun Allah mengumpulkan manusia, membangkitkan manusia. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW terakhir. Dibangkitkan semuanya, yang tidak tahu banyaknya manusia, hanya Allah yang tahu. Kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan nyeker, tidak punya, tidak pakai sendal, dalam keadaan tanpa busana. Saat itu pun Masya Allah, hari yang sangat dahsyat sekali. Allahu Akbar. Murka Allah pun saat itu pun diperlihatkan. Dan saat itu pun manusia mencari pimpinannya masing-masing untuk syafaat. Yang pertama kita datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta pun nas, wahai Adam, engkau bapak kami, itu syafiana ya Adam. Berikanlah wahai Adam kepada kami syafaat, pertolongan. Namun kata Nabi Adam, lastunakum, gak bisa aku berikan pertolongan kepada kalian, aku punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa, gak bisa. Coba kamu datang kepada Nabi Nuh, sama gak bisa, Nabi Nuh pun gak bisa syafaat. Coba kamu datang kepada Nabi Ibrahim, sama gak bisa syafaat. Coba kamu datang kepada Nabi Musa, sama tidak bisa syafaat. Coba kamu datang kepada Nabi Isa, sama tidak bisa syafaat. Namun kata Nabi Isa, gini aja deh istilah bahasa kita, yang diberikan oleh Allah atau sahabat Nabi kalian Muhammad SAW. Coba ke sono, temui Nabi kalian. Kita beramai-ramai, berbondong-bondong menemui Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan berjalan. Ada yang jalan cepat, ada yang ngesot, macam-macam, tergantung amal perbuatannya. Sampailah kesimpulannya kita kepada Nabi. Nabi pun telah menanti kedatangan kita di sana untuk syafaat. Nabi pun bermunajah kepada Allah, Allah pun menerima munajah Nabi. Namun kata Allah, wahai Muhammad, apakah masih ada umatmu hari ini yang tidak mendapatkan syafaat dan nanti akan masukkan dalam neraka selama-lamanya? Nabi jawab, ada ya Allah. Ada Muhammad? Ada. Wahai Muhammad, siapakah orangnya hari ini yang tidak mendapatkan syafaat dan nanti akan masuk dalam neraka selama-lamanya? Nabi jawab, illa man habasahul Quran. Orang-orang yang tidak mendapat sebab adalah orang-orang yang lidahnya tidak bisa baca Quran. Ini saudara-saudara, sekarang si Al-Quran yang sepele, tidak masalah. Nabi satu saat nanti hari kiamat Al-Quran punya peranan. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Al-Quran. Hari kiamat Al-Quran merupakan syafaat. Hamba Allah yang berbahagia, waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan ceramah singkat ini yang ada kaitan dengan Al-Quran ada manfaatnya. Dan mari kita ngaji sebelum diajar oleh orang banyak, dalam arti sebelum meninggal dunia. Kita hidup dengan Al-Quran, kita mati juga dengan Al-Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi kita, sehingga Allah membukakan pintu hati kita untuk senantiasa belajar Al-Quran, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu anal atrafan واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل من جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بثر معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.